siang semua yang di studio. Hari ini ada 10.571 penonton. Karena sudah mulai libur, jadi mereka semuanya datang ke sini. Dan Dito, apa kabar? Baik, Teteh. Sudah siap untuk menyambut tahun baru? Insya Allah siap, selalu siap, seru banget. Banyak job ya? Insya Allah. Amin. Bener. Nih kemarin ada yang dengar berita nggak sih? Pasti tahu lah, ini beritanya ramai banget di mana-mana nih. Sedang ramai berita tentang kesalahan host malam puncak penganugerahan Miss Universe 2015 ya. Steve Harvey MC-nya, seperti yang kita ketahui bahwa minggu malam 20 Desember 2015 di Las Vegas, Steve Harvey ini salah mengumumkan pemenang Miss Universe 2015. Untuk tiga besar, para kontestan yang terpilih adalah dari Colombia, Ariadna Gutierrez, Olivia Jordan dari Amerika Serikat, dan Pia Alonso Wurtzbach dari Filipina. Nah, setelah mengumumkan Olivia dari Colombia, Olivia bukan dari Colombia. Setelah mengumumkan Olivia sebagai runner-up kedua dan Pia sebagai runner-up pertama dari Amerika dan dari Filipina, otomatis Ariadna lah pemenang Miss Universe 2015. Nah, Ariadna menjalani prosesi penyematan mahkota dan selempang oleh Miss Universe sebelumnya. Seperti biasa lah. Mungkin kalian sudah nonton juga ya di sosial media ya. Lalu melambaikan tangan kepada pendukungnya dan lain sebagainya, sedikit berurai air mata. Sama waktu aku menang Miss Dago. Exactly the same. Exactly the same. Oh gitu ya. Nah, tiba-tiba kita lihat waktu itu pembawa acara Steve Harvey masuk lagi ke panggung. Steve minta maaf langsung bahwa ia salah membacakan nama pemenang. Pemenang Miss Universe yang sesungguhnya adalah Miss Philippines Pia Wurtzbach. Susah ya namanya ya. Nah, jelas dong itu terjadi sedikit kekacauan, pada shock, seluruh dunia nonton langsung di sosial media juga ribut dan segala macam. Tapi harus diingat bahwa MC itu manusia sempurna. Jadi kesalahan tidak mungkin nggak ya? Aku membela, aku soalnya tergabung dalam gabungan MC seluruh dunia. Betul. Aku Satuan MC jadi gini loh, sebetulnya oke, mungkin di kasus ini Steve salah baca apa yang tertulis pada kartu pengumuman. Dia juga sudah menyampaikan maaf dan dia juga sudah mengakui kesalahannya bahwa itu kesalahan purely pada MC. Aku pun walau kelihatannya begitu sempurna, wajahku kece banget, cara membawakan acara menggemaskan. Aku pun pernah melakukan kesalahan loh waktu itu, sampai aku dimarahin oleh seorang Ari Tulang waktu itu. Aku mengumumkan itu di ajang suatu penghargaan ya. Itu acara besar banget ya, setiap tahun selalu ada. Saya jadi MC-nya pada saat itu bersama Najib Ali. Waktu itu kami datang dari Singapura karena saya waktu itu masih kerja di Singapura. Sudah membacakan puncaknya nih, pemenang puncaknya baca. Yang menang sudah hadir, harusnya speech. Sebelum dia speech, saya tutup acaranya. Terima kasih semua, selamat malam. Jadi nggak speech yang menang. Oh my God, aku dipanggil oleh Ari Tulang ke belakang panggung. Aku mau pingsan. Itu sampai sekarang aku tuh nggak bisa lupa kayak gitu. Jadi aku tuh I feel you Steve, if you're watching my show, which I'm sure you're not watching my show, I feel it bahwa kesalahan itu kadang-kadang bisa terjadi. Jadi katanya ternyata bisa juga dari desain kartu. Jadi desain kartu tersebut yang ada pengumuman nama pemenang itu sekilas membingungkan atau bisa membingungkan si pembawa acara. Jadi nama negara asal kontestan yang meraih gelar Miss Universe 2015 ditulis begitu kecil, ditempatkan di sudut kanan bawah. Nah, Eric Thomas, seorang spesialis branding asal Detroit, ya Amerika, dikutip oleh Netshark, ini mengatakan bahwa seharusnya nama pemenang ditempatkan di tengah dengan format huruf yang mudah terlihat atau eye-catchy, ya. Jadi menurut dia kesalahan penyebutan nama pemenang Miss Universe 2015 tidak sepenuhnya dilemparkan ke pembawa acara, tapi bisa juga jadi desain kartu yang jelek yang menjadi penyebab utama kesalahan itu. Kalau di kasus saya waktu itu, saya tutup acara sebelum dia speech, itu memang salah saya. It was my fault totally. Saya berasa kalau saya tidak melakukan kesalahan pada waktu itu mungkin saya yang jadi MC untuk Miss Universe 2015. Tapi ada satu kesalahan itu sehingga aku tidak, tapi nggak apa-apa, aku masih ada acara sendiri. Tapi ya, kesalahan ini di blow up oleh media-media sehingga menutupi banyak berita-berita yang lumayan menarik loh tentang Miss Universe itu. Misalnya ya, di balik cerita tentang kejadian itu ada kejadian lain dialami oleh ajang Miss Universe ini. Miss Australia ini sempat terpleset, tapi tetap masuk 5 besar. Miss Australia ini namanya Monica Radulovic sempat terpleset saat sesi memperagakan gaun malam, tapi bukannya panik,
bukannya langsung dia gimana terbirit-birit lari ke belakang panggung atau loncat panggung, tapi Monica cepat untuk recovery dan kembali melangkah dengan anggun dan tersenyum lebar. Seakan tidak terjadi apapun. Dan ia lolos sampai 5 besar. Jadi konon kabarnya terpleset ini menjadi hal yang tak bisa dihindari dalam ajang kecantikan. Tapi proses recovery pesertanya lah yang akan justru mendapat apresiasi dari penonton dan juga juri-juri. Jadi kan oke. Terpleset is oke. Miss Thailand memenangkan Best National Costume dengan kostum tuk-tuk. Nih ya, kostumnya ini bermodel seperti kendaraan ya yang khas di Thailand, tuk-tuk. Miss Universe perwakilan Thailand, Aniporn Syalemburan Awang, namanya susah-susah ya, memenangkan penghargaan kostum nasional terbaik Miss Universe 2015. Tahun depan harusnya bajai kita ya. Bajai bukan. Beca. Oh, di beberapa tempat udah nggak ada beca. Oke, nanti dipikirin. Ya, ini kostumnya lengkap dengan potongan bagian depan tuk-tuk ya. Terdiri dari lampu depan, kaca depan, tulisan Thailand yang dikenakan pada bagian belakang tubuh Aniporn. Dan ini ada dari Miss Slovenia. Meskipun lumpuh setengah wajah, Miss Slovenia tampil menginspirasi saat malam final diselenggarakan minggu malam kemarin. Jadi penonton baru saja mengetahui bahwa perwakilan dari Slovenia, Anna Halozan, tampil dalam malam final dengan wajah sebelah kirinya lumpuh setelah mengalami kecelakaan di kamar hotelnya. Situasi ini menyebabkan Anna tidak bisa mengikuti sesi pemotretan penting dan taping video untuk acara-acara lain. Tapi karena ketidakhadirannya, ya jadinya dia tidak bisa atau tidak memiliki foto resmi di website Miss Universe yang seharusnya menampilkan seluruh kontestan. Tapi Anna tetap ingin tampil di malam final dan ternyata mendapat sambutan yang meriah dari penonton, ya kan? Dan berita yang cukup membanggakan dari Indonesia, Anindya Kusuma Putri masuk 15 besar Miss Universe. Nih dia si cewek kece ini ya. Kok waktu itu dikarantina sama dia nih? Oh sih. Jadi, iya. Masa sih teh? Hah? Masa? Iya, jadi Barengan? Barengan sama, iya. Harusnya kita itu Vegas bareng, cuman aku lagi sibuk itu harus jemput anak dan terima rapot Rajata, so aku nggak bisa acara. Nggak bisa ya? Ya kan pas minggu terima raport Miss Universe itu. Jadi iya, lebih milih Rajata aku kan didiskualifikasi. I said, I'm sorry man, you know I cannot Miss Universe because I miss housewife, so I have to pick up my sons. Oke, ini ada seorang cewek kece yang tahun 2014 ya? 2014 bener nggak sih atau 2013 2013 ya ikutan Miss Universe. Saya ingin tahu waktu dia ikut tegang juga nggak? Ada yang kepleset nggak atau ada berita apa? Ada Wulandari Herman di sini. Cewek kece, ketemu lagi. Mwah, selalu cantik. Kamu sehat? Sehat teh. Suara masih serak dan seksi ya. Masih. Selalu menyenangkan ada Wulan di sini. Ingat waktu kamu ikut tadi, aku nggak salah sebut 2013 ya? 2013 ya. Waktu kamu ikut di sana itu sebetulnya menegangkannya seperti apa sih di atas panggung saat pengumuman itu? Yang pasti tegang banget sih Teh, karena kan itu momen paling menegangkan. Itu momen yang paling dari penting semuanya. buat dari semua selama kita karantina gitu. Jadi 2 hari sebelumnya udah ada namanya preliminary. Di situ kita udah pakai baju exactly the same pas di malam final. Jadi ada pakaian bikininya, pakaian malam, semuanya udah persis sama dengan malam final gitu. Yang pasti kayak bener-bener panik, semua orang juga panik, kita nggak bisa minta bantuan sana sini, nggak bisa. Kita fokus with yourself gitu loh, karena semua orang juga pada... Itu latihan pakai sepatunya harus mundar-mandir di kamar hotel berapa kali, karena kan takut ini juga kan, takut ada apa-apa, takut kepleset kayak tadi beritanya Miss Australia yang kepleset. Slovenia yang lumpuh, Australia kayak gitu. Kalau gitu kita semua latihan di selama karantina, kita pasti ada latihan. Tiap hari kita latihan jalan di panggung ya, bakal jadi malam finalnya kita. Tapi di rumah, di hotel gitu kita juga sempat latihan sama teman-teman tetangga sebelah gitu. Tetangga yang sebelah kamar gitu sebelah maksudnya. Kamar, ya. Aku nggak ngebayangin pas lagi nunggu detik-detik dipanggil namanya gitu, Indonesia masuk ke apa, itu kayak deg-degannya luar biasa Teh, apalagi kalau musiknya ding ding ding. Pas yang tahun aku kan setelah 8 tahun ya, kita awalnya Artika Sari Devi. Habis itu 8 tahun nama Indonesia nggak pernah dipanggil gitu. Habis itu tahun aku baru Indonesia lagi. Ada kesebut gitu ya. Kesebut lagi, masuk lagi di dalam jajanan 15 besar 15 itu. besar. Gitu. Dan di tahun Elvira masuk lagi dan tahun ini masuk lagi gitu. Makin bangga sama Indonesia. Tapi pendapat kamu mengenai kemarin ada kesalahan itu, kamu nonton dong? Pasti nonton ya. Terus apa yang ada di pikiran kamu pas tiba-tiba ngedenger ada salah gitu? Kaget juga pasti ya? Ya pasti semuanya kaget sih. Iya. Tapi beauty pageant tuh full of
pasti ada dramanya, ada kejadian yang eksiden kayak gitu yang kata dia bilang nggak ada yang sempurna kan, MC-nya juga nggak sempurna gitu loh. Jadi pas aku lihat tuh emang lucu aja sih, dan dia udah sampai ini kan first walk segala macam kan. Iya, dia sudah jalan sendiri, sudah di depan gitu kan, tiba-tiba Steve-nya masuk gitu. Dan dia kasihan ya sih, tapi good for both of them sih. Iya kan, semua sekarang orang membicarakan dua-duanya. Iya, Pia, tapi dia juga. Jadi ya benar. Positifnya aja sih. Kita ambil positifnya aja dari semuanya ya, karena memang nggak ada yang sempurna. Apalagi acara besar seperti itu banyak yang harus diurusin semuanya, stres juga, panik juga dan segala macam kayak gitu ya. Ini ada tamuku satu lagi nih, saya mau ngundang deh. Ini dia kemarin ikutan Mister Internasional. Ini ajang internasional juga, ajang besar juga. Seperti apa rasanya? Ada Kevin Hendrawan di sini. Selamat datang kembali kamu ke sini. Halo, apa kabar? Kalau kita sekarang di Jakarta ya, lagi musim hujan, lagi kedinginan. Kalau kamu lagi kepanasan ya, karena kemarin tempat yang kamu datangnya lebih dingin ya. Iya, benar. Silakan duduk, Kevin. Aku pengen tahu nih, kita lagi ngomongin ajang-ajang internasional gitu kan, ajang-ajang yang besar yang bikin orang panik, stres, nunggu-nunggu segala macam, tiba-tiba kemana ada kesalahan sebut gitu. Nah, waktu kamu ngikutin Mister Internasional ya, itu tahun berapa sih? 2014, tapi pelaksanaannya Februari tahun ini. 2015 ini ya. Itu kamu mengalami momen deg-degan atau apa gimana seperti apa sih rasanya di atas panggung itu di momen-momen? Pasti deg-degan pasti. Terus karena ada sesi pakaian renang juga, itu dingin banget di ballroom hotel. di ballroom hotel, dan pada saat itu Korea winter, suhunya -17, harus pakai pakaian renang gitu, dingin banget. Oh my god, terus ada kerokan massal nggak abis itu? Pulangnya ya. Pulangnya sampai Indonesia. Oh, sampai Indonesia ya, langsung masuk angin. Tapi gimana caranya mengatasi? Ada cara nggak sih untuk ngatasin deg-degan itu, atau ya udah nggak bisa juga, mau baca doa sampai gimana, mau berusaha mikirin apa juga tetap aja itu nervous. Kamu ada cara nggak untuk ngatasin deg-degan kayak gitu? Mungkin persiapannya ya. Persiapannya. Karena kan di panggung kita performennya agak berkurang sedikit, jadi pastiin sebelum naik panggung udah 110% nih. Jadi kalau nervous ya masih hafal lah. Masih hafal. Gimana? Oke, jadi nggak tiba-tiba blank. Kemana sempat ngalamin blank nggak sih? Pas ditanya apa gitu? Enggak sih, kalau aku kepleset deh. Kamu itu masih bisa dilihat di YouTube yang pas pakaian renang itu kepleset. Tapi semua orang mungkin nggak ngeh ya, karena aku ketawa gitu habis kayak kepleset. Iya, yang penting sih kayak gitu, makanya kayak recovery-nya yang paling penting ya. Kamu pernah terjadi apa gitu atau? Nggak pernah sih. Di antara yang lainnya Mister Internasional yang lain? Mungkin kedinginan terus ya. Kedinginan terus. Dasarnya saya alergi sama dingin. Jadi kalau kena AC gitu biasanya demam. Oh gitu, kalau kena AC demam, alergi sama dingin. Tapi kemarin ikut Mister Internasional harus pakai baju renang pas di suhu minus itu. Jadi ballroom nggak minus ya, tapi minus, cuma dingin ya. Terus kemarin ke satu tempat di mana dingin banget. My God, susah sekali ya pekerjaan kamu ya, hebat loh jadi Kevin. Sekarang kalau aku tanya ke kalian berdua, mumpung ada di sini nih, satu pernah ikut Miss Universe mewakili Indonesia, kamu ikut Mister Internasional. Ada ini nggak tips untuk misalnya ada anak muda pasti yang juga mereka ingin banget ikutin ajang internasional seperti itu. Bagaimana kita bisa ngatasin supaya bisa tampil dengan baik selain persiapan dan lain sebagainya tentunya ya? Kalau menurut aku sih kita harus confidence aja sih, apapun nanti kesalahan yang terjadi di panggung, kita harus pede aja. Kayak aku pleset, ya udah aku senyum. Menguasai panggung dengan sempurna itu penting gitu. Itu penting. Jadi latihan itu udah tanam percaya diri gitu ya. Iya, Teh. Oke. Kalau dari aku mungkin banyak nanya sama yang senior. Karena kan biasanya ikut kompetisi seperti ini sekali seumur hidup. Baru pernah ikut dan nggak bisa ikut lagi. Jadi paling nanya pengalaman sama yang sebelum-sebelumnya. Oh iya benar. Jadi cari tahu medannya seperti apa, di sana seperti gimana. Dito, Dito kayaknya dari belakang di situ terlihat terkagum-kagum dengan ini pernah ikut ajang Miss Universe, Miss International. Ada pertanyaan atau ada ingin kamu sampaikan kepada mereka berdua? Enggak Dito sih. pengen ikutan apa gitu? Apa namanya, emang kalau dua orang yang udah pernah ikut Miss International sama Miss Universe, sama kayak aku waktu itu persiapin buat Olimpiade U16 dulu Teh berenang. Oh iya, jadi inget. benar. Iya kan? Iya. Jadi kayak mau ke kolam emang harus latihan latihan sebenarnya itu persiapannya yang dimatengin. Persiapannya ya pas sudah ajang itu sih kayak kamu bilang, you're on your own. Nobody can help you on stage, nobody can make you feel comfortable, only yourself. Jago bahasa Inggrisnya luar biasa. I can be Miss Universe, I can be Miss International.
is the legs. The legs. The problem is the leg. The legs is the problem. Padahal aku tuh auranya ada loh. Wulan, auranya ada. Yang nonton langsung Aku dapat hadiah. Kamu dapat ini. Aku tahu kamu makan apapun, kamu rajin olahraga, jadi nggak takut gendut, nggak apa. So ini hadiah buat kamu. This is Rocky Road, ada marshmallow, ada coklat, ada segala macam. Thank you. Happy holidays to you. Thank you. Ya, kamu mau pergi liburan kan? Iya. Malam ini berangkat. Malam ini berangkat. Jauh loh, dia mau pergi kemana? Mau ke New York. Mau ke New York. Safe flight ya. Thank you, Untuk kamu ya. She has to holiday go. too. Safe flight. Dia harus pergi karena harus mengubar pesawat ya. Kamu nggak kemana-mana kan? Oke, di kamu sini di sini aja. terus ya. Oh, kamu mau nginap? Itu beres buat besok. Oke, Kevin jangan kemana-mana, tetap di sini. Thank you. Safe flight ya. Iya, Jam berapa Teh. flightnya?